Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita berjumpa dengan saya, Bapak Winarto. Kita akan bersama-sama mempelajari surat Al-Ikhlas. Jadi materi untuk hari ini kita pelajari bersama-sama surat Al-Ikhlas. Jadi bagaimana bunyi surat Al-Ikhlas, bagaimana artinya, dan apa makna dan kandungan dari surat Al-Ikhlas, kita akan pelajari bersama-sama. Baik, untuk yang pertama mari kita buka surat Al-Ikhlas. Nah, ini kita membuka, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tadi bacaan dari surat Al-Ikhlas. Baik, coba kita buka satu-satu mulai ayat pertama. Ini kita buka bersama ayat yang pertama. Coba kita baca bersama-sama. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Nah, maknanya apa? Makna dari ayat pertama adalah Allah adalah Tuhan yang tunggal. Jadi tidak ada Tuhan yang menyerupainya dalam segala hal. Keesaannya menunjukkan bahwa hanya Dia, hanya Allah yang berhak disembah, dan tidak ada yang dapat menyainginya, tidak ada yang dapat menandinginya dalam kekuasaan dan keagungan Allah. Kemudian kita buka ayat yang kedua. Allahus samad. Terjemahannya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, jadi maknanya adalah Allah adalah satu-satunya tempat bergantung bagi seluruh makhluk. Dia tidak membutuhkan siapapun, tetapi semua makhluk membutuhkan Allah dalam segala hal, baik dalam kehidupan, dalam rezeki, maupun dalam perlindungan. Kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Terjemahannya, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maknanya apa? Maknanya adalah Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, menegaskan bahwa Dia tidak memiliki keturunan maupun asal-usul. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak bergantung pada siapapun dan tidak ada yang setara dengan Allah dalam hal keberadaan dan kekuasaan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih mulia dan dari Allah SWT. Kemudian ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terjemahannya adalah dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Mana dari ayat keempat adalah Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak memiliki tandingan atau kesetaraan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai atau menandingi dalam sifat dan kekuasaan Allah atau keesaan Allah. Nah, ini adalah makna dari surat yang keempat.
Baik, kita pelajari bersama-sama kandungan dari surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas ada 5 kandungan dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah menegaskan bahwa keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu. Jadi tidak ada yang bisa menyamai keberadaan Allah. Yang nomor 2, Allah adalah tempat bergantung bagi seluruh makhluk, sedangkan dia tidak bergantung kepada siapapun. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, menolak segala bentuk keyakinan yang menyatakan bahwa Allah memiliki keturunan atau asal-usul. Kemudian yang keempat, tidak ada satupun yang setara atau sebanding dengan Allah dalam sifat zat maupun kekuasaannya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi. Kemudian yang kelima, surah ini mengajarkan tauhid murni, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada yang menyerupainya. Tadi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Kesimpulannya apa dari kita mempelajari surat Al-Ikhlas pada kesempatan kali ini? Kesimpulannya adalah yang pertama, surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dalam Al-Quran yang terdiri dari 4 ayat. Jadi ingat, surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dalam Al-Quran yang terdiri dari 4 ayat. Kemudian surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Kemudian yang ketiga, nama Al-Ikhlas berarti kemurnian atau keikhlasan, ya, karena surah ini menjelaskan tentang keesaan Allah secara murni. Kemudian keempat, surat ini menegaskan bahwa Allah Maha Esa. Allah itu adalah tempat bergantung segala makhluk. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Kemudian yang kelima, membaca dan memahami surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas ini dapat memperkuat keyakinan kita, ketauhidan kita, dan menghindarkan dari segala bentuk menyekutukan kepada Allah. Jadi kita lebih yakin, lebih ketauhidan kita lebih mantap, lebih tinggi dengan terhadap keesaan Allah. Baik, sekian anak-anak materi surat Al-Ikhlas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa anak-anak pahami untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.